Herbal, dan saya melakukan pendidikan akupunktur di Cina beberapa kali dan juga herbal di Guangzhou untuk beberapa tahun. Alhamdulillah, produk yang diberikan tugas kepada saya ini pada hari ini merupakan produk yang sudah saya konsumsi pada diri saya sendiri sejak saya usia 38 tahun. Jadi pada usia 38 tahun saya menderita penyakit kanker, dan kanker itu adalah kanker paru, dan saya dirawat di Guangzhou University, dan di situ saya berobat selama beberapa tahun, dan ternyata saya diberi obat ramuan yang rupanya terdiri dari 3 komponen, yaitu Gigas Angelica, Sinidium, dan Peony. Jadi alhamdulillah, setelah saya berusia sekarang saya 71 tahun, alhamdulillah. Saya diberi usia yang cukup panjang, saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan Hemohem. Hemohem adalah salah satu obat yang sudah di-BPOM-kan, dan menurut BPOM dia termasuk di dalam obat tradisional. Tertulis jelas di dalam boxnya Hemohem itu adalah obat tradisional yang membantu memelihara daya tahan tubuh. Nah, sedangkan diri kolmar itu merupakan makanan fungsional. Makanan fungsional penunjang imun sistem. Sebetulnya prinsipnya sama antara obat penunjang, obat tradisional, dan obat makanan fungsional itu sebetulnya sama. Karena prinsipnya adalah untuk meningkatkan imun sistem. Jadi paling utama fungsi daripada Hemohem ini adalah imunitas. Meningkatkan imunitas tubuh. Kalau kita lihat, Hemohem merupakan produk penunjang sistem imun yang cukup baik, di mana Hemohem ini menempati peringkat yang kedua sebagai produk ekspor tertinggi setelah ginseng merah di Korea, dan merupakan bahan makanan fungsional kesehatan tubuh muka yang disetujui oleh secara kelompok maupun individu. Jadi kalau kita ini adalah kelompok-kelompok para atomi yang setuju untuk menggunakan Hemohem. Setuju nggak Bapak dan Ibu? Setuju. Apa yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu setelah minum Hemohem? Lebih sehat, ya. Imun sistem meningkat, jarang sakit, begitu kan? Iya. Memang itu yang sebetulnya kita alamin. Karena apa? Fungsi daripada Hemohem itu adalah meningkatkan imun sistem. Kalau kita lihat apa itu imunitas, maka kita akan melihat suatu kondisi di mana daya tahan tubuh kita dalam posisi yang maksimal. Bagaimana cara melaksanakan supaya imunitas kita maksimal? Yaitu banyak yang mempengaruhi. Di antaranya adalah ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal termasuk di dalam ruangan ini. Kalau kita lihat udaranya sangat dingin. Untuk mereka yang saat ini dalam kondisi yang kurang sehat, tentu saja hawa ini menjadi kurang aman. Kalau imun kita buruk, maka kita tidak akan menjadi nyaman. Tapi ini mulut saya agak kering ya, karena dingin. Selain daripada lingkungan atau suasana ruangan atau suasana kerja, itu juga banyak mempengaruhi imun sistem. Juga kalau kita perhatikan adalah kebiasaan hidup Bapak dan Ibu. Di kota Jakarta ini banyak sekali orang yang hidup dengan pola hidup yang buruk. Makan tidak teratur, kerja melebihi waktu, kemudian makan terlambat, ya, itu juga mempengaruhi imun sistem.
Jadi banyak sekali faktor-faktor mempengaruhi, dan di antaranya kita sejak lahir sudah memiliki sel-sel yang demikian banyak yang punya peran penting di dalam mempertahankan daya tahan tubuh kita. Di antaranya di situ terlihat adanya dendritic cell, neutrophil, basofil, kemudian eosinofil, kemudian ada NK cell yang kita selalu mengatakan NK cell selalu dibicarakan dalam kita membicarakan hemohim. Jadi hemohim itu selalu dihubungkan dengan NK cell, betul. Karena memang NK cell adalah salah satu sel imun sistem kita yang mempunyai peran kuat di dalam mempertahankan daya tahan tubuh kita. Dan NK cell ini dibuatnya di sumsum tulang belakang kita pada saat pembentukan sel-sel darah. Pembentukan sel-sel darah itu ada beberapa waktu, tenggang waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau kita memakan asupan hemohim, tentu saja hemohim punya batas waktu juga untuk bisa menyelesaikan, karena pembentukan daripada NK sel sendiri dalam tubuh kita butuh waktu. Dari pembentukan sel induk, kemudian berubah menjadi sel progenitor, kemudian berubah lagi menjadi sel NK sel yang matang, itu butuh dari awal, dari sel induk ke progenitor itu menjadi 3-7 hari, sedangkan dari 7 hari sampai 14 hari baru pembentukan NK sel yang matang, yang itu mampu untuk digunakan sebagai daya tahan tubuh kita. Jadi kalau ibu minum hemohim atau bapak dan ibu minum hemohim, tidak serta-merta pada saat itu juga punya pengaruh, tapi harus berproses, dan berprosesnya itu tidak bisa kita pantau dalam waktu yang singkat. Jadi butuh waktu. Kalau terutama untuk pasien-pasien saya memantau pasien saya dengan produk setelah minum produk hemohim biasanya antara 1 minggu sampai 2 minggu. Baru saya tanya apa progresnya, karena kita tidak bisa memantau progres itu dalam waktu yang singkat. Dan tentu saja pasien yang datang kebetulan, karena saya sudah berpraktek dari tahun 79 dan sampai sekarang, memang pasien yang saya pegang memang cukup banyak dengan kasus-kasus yang berat. Karena saya mempunyai pengalaman pada penyakit yang saya alami sendiri sehingga saya survive, maka itu saya terapkan kepada pasien-pasien saya cara hidup yang lebih sehat dari saat ini dia sekarang. Karena memang penderita kanker umumnya secara umum stresnya tinggi, kemudian juga keinginan hidupnya, semangat hidupnya yang buruk, sehingga kita butuh juga penanganan secara psikologi untuk agar mereka bisa hidup dengan lebih baik. Nah, hemohim di sini mempunyai satu peran yang cukup bagus menurut pengalaman saya, karena dia bisa membuat imun atau sel-sel imun yang ada di dalam tubuh kita yang memang punya peran penting, itu dari sel-sel imun yang tidak memiliki kemampuan mengingat terhadap patogen atau penyakit. Apabila kita sudah minum hemohim, maka sel T dan sel B-nya yang itu yang telah dipengaruhi oleh hemohim tadi semakin memiliki kemampuan untuk mengingat terhadap patogen atau penyakit yang masuk. Jadi responnya menjadi lebih cepat. Jadi kenapa makanya saya ditanya oleh beberapa teman-teman anatomi, Bunda, kalau misalnya pasien gagal ginjal dengan kondisi ginjal tinggal 40%, bolehkah kita minum hemohim? Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu boleh atau tidak, tetapi harus melihat data medis yang
ada, baru kita bisa menetapkan apakah itu boleh mempergunakan hemohem atau tidak. Karena pada kondisi imun sistem yang drop, fungsi sel ini jadi justru malah tidak bisa mengenali patogen di dalam tubuh kita. Maka kita harus mencoba mengingatkannya dengan cara perlahan. Jadi hemohem harus diberikannya pun juga dengan dosis step by step. Tidak boleh dosisnya langsung 2, tapi mungkin setengah dulu, kemudian baru masuk ke 1, kemudian baru masuk ke berikutnya. Jadi kita harus melihat kondisi umum pasien. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sebetulnya cara imun sistem kita bekerja di dalam tubuh kita. Kalau penyakit atau faktor patogen, baik virus, baik bakteri, baik juga kuman, sekarang itu variasinya sangat-sangat banyak. Dan ini menjadi concern daripada Kementerian Kesehatan. Sehingga muncul berbagai jenis vaksin, Bapak Ibu dan tahu, banyak diinformasikan berbagai jenis vaksin yang kita kadang-kadang tidak tahu itu vaksin untuk apa. Banyak yang bertanya itu sebetulnya gunanya apa, ya. Nah, patogen penyakit yang menyerang tubuh manusia itu akan segera diadaptasi oleh sel-sel imun kita. Tadi yang segitu banyaknya tadi ya, sel-sel imun kita itu akan mengaktifasi sehingga sistem imun kita pada posisi naik atau ke atas, ya. Dan itu akan membentuk antibodi yang spesifik untuk mencegah penyerangan kembali dari kuman-kuman atau virus atau bakteri yang ada di dalam tubuh. Nah, tapi bagaimana juga caranya kerja imun sistem kita tergantung juga dari